Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Maulana Sofa dengan NIM 060401247175 dari kelas D Fikih Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan bab keempat tentang klasifikasi ahli waris. Dalam bab ini berisi pembahasan tentang ahli waris dalam jalur nasab. Dalam pembahasan ini ahli waris nasobiyah yaitu ahli waris yang berhubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah. Dalam ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu ahli waris nasobiyah laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu ahli waris dari jalur perkawinan. Seseorang bisa memperoleh harta warisan menjadi ahli waris karena adanya ikatan pernikahan dengan pewaris, baik sebagai suami maupun istri. Selanjutnya yaitu ahli waris karena wala. Alasan seseorang bisa berhak menerima harta warisan salah satunya adalah adanya ikatan wala. Yang dimaksud dengan wala di sini ialah hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan orang yang telah meninggal, karena orang tersebut pernah menjadi tuan yang memerdekakan si mayit ketika masih berstatus budak. Selanjutnya yaitu bagian zawil furud. Ahli waris yang bagian mereka telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis disebut dawil wurud, dan mereka memiliki harta warisan yang pasti sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris lainnya. Selanjutnya yaitu asobah binafsi. Yang dimaksud dengan asobah binafsi adalah ahli waris yang menjadi asobah sendiri, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Semua ahli waris laki-laki yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi perempuan disebut sebagai asobah binafsi, dan juga mereka yang memerdekakan. Selanjutnya yaitu asobah biwairi. Yang dimaksud dengan asobah biwair adalah setiap ahli waris perempuan yang diasobahkan oleh ahli waris laki-laki. Ini juga dikenal sebagai dawil furud wasohib, yang berarti bahwa ahli waris yang sebelumnya memiliki hak untuk mendapatkan bagian yang pasti tetapi kehilangan hak tersebut karena ada asobah binafsi yang sederajat. Selanjutnya yaitu asobah ma'awairihi. Asobah ma'awairihi adalah perempuan yang semula memiliki bagian tertentu dalam warisan, tetapi karena adanya ahli waris lain dari golongan ahlul furud, mereka berubah status menjadi asobah, yakni tidak lagi memperoleh bagian tetap, melainkan mengikuti bagian asobah. Selanjutnya yaitu konsep mahjub. Konsep mahjub dalam hukum waris Islam mengacu pada ahli waris yang tidak berhak menerima bagian karena ada ahli waris lain dengan hubungan kekerabatan yang lebih dekat kepada pewaris. Selanjutnya, perbedaan waris laki-laki dan perempuan ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagian wanita ada hak bagian dari hak peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulan dalam bab 4 ini berdasarkan uraian mengenali klasifikasi ahli waris dan dalam fikih Islam dapat disimpulkan bahwa sistem pewaris Islam merupakan sistem yang kompleks dan terstruktur secara sistematis yang didasarkan pada berbagai jalur seperti jalur nasobiyah. Nasobiyah ini tuh hubungan darah, jalur perkawinan, dan sebab-sebab lain seperti wala. Tiap kategori dalam sistem ini memiliki hak dan bagian tertentu sesuai dengan ketentuan Al-Quran, hadis, dan fikih yang berlaku. Klasifikasi tersebut memuat berbagai kategori ahli waris.
seperti ahli waris dari jalur nasab, baik laki-laki maupun perempuan, ahli waris dari jalur perkawinan yaitu suami dan istri, serta ahli waris karena sebab wala. Sekian penjelasan saya dari bab 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.